Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Iana Putristia, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Bisa dipanggil Ibu Rizky. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas struktur teks editorial dengan kaki menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Tujuannya yaitu menganalisis struktur teks editorial, menentukan kalimat fakta dan opini dalam teks editorial, serta menentukan kesimpulan dan saran dalam teks editorial. Langsung saja ya, jangan menunggu terlalu lama. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks editorial? Kalian tentunya sudah tahu, karena sebelum mengenal struktur teks editorial, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks editorial. Teks editorial merupakan tajuk rencana, yaitu artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur teks editorial itu ada tiga, yaitu pengenalan isu atau biasa disebut tesis, dan yang kedua penyampaian pendapat atau argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Pengenalan isu atau tesis sendiri merupakan bagian pendahuluan teks editorial, dan yang kedua penyampaian pendapat atau biasa disebut argumentasi merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah terjadi. Sedangkan penegasan ulang merupakan simpulan, saran, atau rekomendasi. Perlu kalian ketahui, di dalam struktur teks editorial terdapat sebuah kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta sendiri yaitu hal, keadaan, peristiwa kenyataan, atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat opini merupakan pendapat, penilaian, kritik, prediksi atau dugaan, harapan suatu isu atau masalah. Kalimat fakta biasa terdapat di pengenalan isu atau tesis. Sedangkan kalimat opini biasa terdapat di argumentasi. Setelah ini Ibu akan menampilkan contoh dari teks editorial dan strukturnya. Perhatikan contoh berikut. Pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Di masa kini, pendidikan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan, masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara lain. Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan, karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Baru-baru ini tidak jarang orang yang membicarakan mengenai ujian nasional dengan berbasis komputer. Itulah salah satu upaya pengembangan teknologi di Indonesia. Computer Based Test atau yang disebut dengan istilah CBT ini memang sudah seharusnya diperlakukan pada sistem UN di Indonesia. Pada dasarnya, sistem ini tidak hanya untuk pengembangan teknologi saja,
Namun, sistem ini juga lebih efisien dan lebih hemat dibanding dengan paper-based test yang harus mencetak soal ke dalam kertas. Padahal, peserta ujian nasional sangatlah banyak, dapat mencapai jutaan peserta. Tidak hanya itu, biaya pengiriman naskah soal pun tidak sedikit. Pemanfaatan teknologi seperti itu sebenarnya sangatlah meringankan. Manfaat yang diberikan pun tidaklah sedikit. Manfaat tersebut tidak hanya didapat oleh pemerintahan saja. Untuk siswa, mereka akan lebih terbantu karena mereka sudah tidak fokus menghitamkan jawaban. Selama ini, faktor menjawab pada kertas LCK sangatlah memengaruhi pada penilaian mereka. Mereka hanya tinggal mengeklik jawabannya, jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Kendala dari program tersebut adalah beberapa masyarakat yang belum bisa menyetujui hal tersebut. Mereka menganggap bahwa CBT tersebut akan membebankan siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Padahal, dengan itu mereka akan termotivasi untuk lebih bisa dalam teknologi seperti komputer. Karena pada dasarnya, saat ini banyak sekali tes-tes yang menggunakan sistem CBT. Mereka yang tidak setuju masih belum bisa untuk diajak berjalan menuju suatu perubahan yang lebih baik. Kecenderungan seperti itu dapat memengaruhi daya pengembangan, kreasi, dan kreativitas. Padahal, untuk menjadi suatu negara yang maju, berubah itu perlu berubah untuk yang lebih baik. Suatu negara memerlukan suatu kondisi paling tidak sejajar dengan negara lain yang ada di dunia. Indonesia merupakan Setelah melihat contoh teks editorial, tentunya kalian sudah paham bagian mana yang merupakan tesis atau pengenalan isu dan argumentasi serta penegasan ulang. Jadi itulah struktur teks editorial. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah kalian sudah paham? Tentunya kalian sudah paham. Jika belum, akan Ibu share materi pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap menjaga jarak, dan jika kalian ingin keluar, tetap memakai masker dan membawa hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.